biar faham. Kita ini katanya aku ini orang tabligh mana? Tabligh Temboro? Bukan, Temboro nggak ada tabligh. Temboro itu madrasah. Nah, tabligh Temboro itu nggak ada. Temboro itu hanya madrasah. Tabligh itu ya sana ke malah sana, yang ngatur sana. Kita ini hanya ikut saja, suruh apa ya manut gitu aja. Usulan itu ditampung dulu di Jakarta, dimusyawarahkan di Jakarta dengan para ahli syura, kemudian dibawa ke Nizamuddin. Niki usulane tidak boleh langsung ke Nizamuddin, langsung nggak boleh, harus melewati Jakarta. Ditanyakan juga apa ada amir lagi apa enggak, beliau malah saat katakan tidak, syuro saja. Di Indonesia ini pokoknya sekarang yang ditentukan di Indonesia adalah syuro. Kalau kita ini dakwah tabligh, ikut apa itu malah saat didengarkan apa yang dinasihatkan, nah itu yang diamalkan, sudah selesai, itu aja, mudah. Ini kalau jamaah tabligh apa? Jamaah tabligh itu programnya mudah aja, tetapi ini yang jadi susah jamaah tabligh itu apa? Yaitu ketaatan. Ini dalam jamaah tabligh ini satu pendidikan membiasakan taat pada pimpinan. Lah umat ini, penyakitnya umat ini adalah kurang taat pimpinan. Itulah maka umat tidak punya tatanan. Itulah karena kita ini tidak punya umat yang besar. Banyak tapi nggak besar. Banyak tapi nggak besar. Lah kita ini berlatih dengan ikut jamaah tabligh ini, berlatih taat pada pimpinan. Malah saat menetapkan bahwa markas Indonesia itu adalah Masjid Kebon Jeruk. Itulah masjid yang dipilih sebagai markas pusat untuk Indonesia. Maka siapa saja yang dijadikan penanggung jawab atau bagian faisalah mesti harus khidmat di sana itu 4 bulan di dalam 1 tahun. Hayya 'alal falah. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. Hadirin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan di sini ini pembicaraan babnya adalah bab jamaah tabligh ini, yaitu jur untuk mengeluarkan jamaah tabligh. Jadi ini tidak hubungannya bukan dengan madrasah Al-Fatah, bukan. Tabligh itu hubungannya adalah dengan yaitu pusatnya tabligh-nya di India, yaitu Nizamuddin, Masjid Nizamuddin. Paham? Nah, ini tidak ada hubungan dengan Al-Fatah. Tetapi Al-Fatah ini dulu Yai Mahmud dulu muassisnya Pondok Al-Fatah ini pernah sowan ke sana ke Nizamuddin kepada Maulana In'amul Hasan. Kemudian beliau minta ijazah untuk mengamalkan jamaah ini untuk bergabung dengan Nizamuddin. Untuk bergabung dengan Nizamuddin bersama Maulana In'amul Hasan. Jadi dulu memang meminta jamaah ini, amalan ini adalah Yai Mahmud supaya dihidupkan amalan tabligh di masjidnya, di Masjid Temboro ini, dan bergabung bersama jamaah yang ada di Nizamuddin atau masjid yang ada di Nizamuddin, Bangla Wali Masjid. Paham? Ini paham ini. Jadi Bangla Wali Masjid ini pekerjaan dakwah ini pekerjaan ini bukan programnya Pondok Al-Fatah.
Program dakwah ini bukan program Pondok Al-Fatah, bukan. Tetapi dakwah ini kalau kita sudah masuk ke dalam bab dakwah, yang memprogram dakwah tabligh ini adalah langsung dari sana Nidhamuddin. Ini difahami. Jadi kamu ini di dalam Al-Fatah ini yang mau keluar, ini di madrasah memberi cuti kalian selama 40 hari. Yang pengen keluar diizini boleh keluar, ikut jamaah Nidhamuddin ini, jamaah tabligh. Paham? Nah begitu. Jadi ini bukan programnya Al-Fatah. Kalau kamu ada masalah-masalah dengan urusan jamaah tabligh, maka urusannya adalah dengan markas, dengan Nidhamuddin, bukan dengan Al-Fatah. Al-Fatah tidak ngatur jamaah tabligh, dan jamaah tabligh tidak ngatur madrasah Al-Fatah. Ini bisa difahami nggak ini? Bisa pahami ya? Nah, biar kamu itu paham dan kamu bisa cerita sama orang tua kalian juga. Ya cerita ini masalah ini. Nah, saya memang pengen ngomong urusan kepengurusan ini. Jadi jamaah tabligh ini ada satu susunan kepengurusan. Di sana itu ada pimpinannya dan ada kiainya. Jamaah tabligh ini kiainya bukan saya, pimpinannya bukan saya. Paham? Pimpinan jamaah tabligh itu yang sekarang ini adalah Maulana Sa'ad, yang ada di India Nidhamuddin, yang kemarin ada di Malaysia. Kami juga bertemu semuanya dengan Maulana Sa'ad, saya, Pak Bed, dan seluruh surah-surah Indonesia. Kenapa saya harus bertemu? Kenapa Pak Bed harus bertemu? Bukan karena saya itu kiainya Al-Fatah, bukan karena Pak Bed itu juga penanggung jawab Al-Fatah, bukan, tetapi karena saya dan Pak Bed itu adalah Syuro Indonesia. Paham enggak? Jadi ketemunya karena Syuro. Kalau bukan Syuro, walaupun kiai enggak boleh ketemu. Paham? Ini hubungannya, ini ada susunan kepengurusan di sini ini. Dan jumlah surah Indonesia di sini ini, di Indonesia ini itu ada 15. Jumlahnya ada 15. Semuanya kemarin itu yang 14 datang semuanya, dipanggil oleh Maulana Sa'ad, kemudian dikasih mudzakarah di sana. Hanya khusus surah, yang tidak surah tidak boleh. Begitu. Di surah itu apa? Pengurus surah itu adalah orang yang ditugasi oleh Maulana Sa'ad untuk khidmat jamaah tabligh ini. Kasih itu untuk khidmat jamaah tabligh. Nah, itulah surah-surah di sana itu dikumpulkan, banyak nasihat-nasihat yang di sana itu. Nanti juga akan saya ulang pembicaraan saya nanti ketika malam Jumat. Atau nanti malam Ahad atau malam Sabtu, malam Ahad tak ulang lagi masalah ini, biar betul-betul faham betul masalah bagaimana jamaah tabligh itu. Di sana itu Maulana Sa'ad itu mempunyai ahlu syura juga, yaitu pembantu-pembantu beliau seperti Maulana Syehzad, Maulana Saukat, seperti Bayi Mursalin, seperti juga Maulana Syamim, juga banyak di sana itu yang mengelilingi Maulana Sa'ad, yang mereka ini membantu Maulana Sa'ad di dalam menjalankan jamaah tabligh di seluruh dunia ini. Kita ini jamaah tabligh yang ada di Temboro ini hanya satu titik, satu debu daripada jamaah-jamaah yang ada yang menyebar di seluruh dunia. Kecil sekali, Temboro itu kecil. Nah, Temboro ini sebetulnya madrasah. Lah jamaah tablighnya itu kita ngambil program ekstra kurikulernya itu mengikutkan santri-santri untuk ikut jamaah tabligh. Jamaahnya Maulana Sa'ad ini. Bukan jamaah saya, ini jamaahnya Maulana Sa'ad. Dari sini ini. Kemudian dari orang sekitarnya Maulana Sa'ad itu atau syuronya, menteri-menterinya Maulana Sa'ad itu, itulah yang ngurusi jalannya jamaah-jamaah di seluruh dunia. Maka ada yang dikirim 4 bulan sekali atau setiap tahun sekali
datang ke Indonesia untuk nengok keadaan jamaah tabligh di Indonesia, datang ke Malaysia, datang ke sana, datang ke seluruh dunia, setiap negara didatangi terus, diputeri seperti itu. Kemudian ada wakil-wakil lagi, itu ada wakil-wakil lagi. Setiap negeri itu beliau malah saat ini itu amirnya jamaah tabligh ini mempunyai pengurus-pengurus di negeri-negeri itu yang namanya syura-syura. Namanya syura-syura. Syura itu ahlu syura, orang yang memusyawarahkan jamaah itu biar bisa jalan di negeri. 15 syura atau 15 anggotanya di Indonesia ini supaya menjalankan jamaah tabligh ini di Indonesia bersatu, rukun, tidak terpecah belah. Itu tugas mereka, tugas syura-syura itu. Di antara surahnya ya itu saya, Pak Bet, Pak Dede, Pak Ali Mahfudi, Pak Masruhan, Pak Agus, Pak Rahmat, Pak Maulana, nanti ada sampai 15. Ada Pak Husnin Hud, itu Tanjung Pinang. Nah, itu mereka itu yang sebagai pengurus jamaah ini, pengurus jamaah yang ada di Indonesia. Gitu, itu yang mengendalikan jamaah di Indonesia ini. Jadi nggak ada, semua jamaah tabligh itu ya rujuknya semuanya kepada pimpinannya, amirnya, yaitu ke Malasaat, bukan ke Temboro, bukan ke Jakarta, bukan kemanapun, tetapi rujuknya mesti kepada amirnya. Dari 3 orang ini, biar kamu paham ya toh, dari 15 orang itu dipilih 3 orang lagi sebagai bagian pimpinan musyawarah, bagian memutus musyawarah. 3 orang itu adalah Pak Ali Mahfudi, karo Pak Agus, karo Ustadz Masruhan. Hanya 3 orang tak. Dan itu wajib tinggal di Jakarta sana. Kemudian di sini banyak markas-markas yang di seluruh Indonesia ini, banyak markas-markas. Dan Malasaat menetapkan bahwa markas Indonesia itu adalah Masjid Al-Muttaqin ya, Kebon Jeruk. Itulah masjid yang dipilih sebagai markas pusat untuk Indonesia. Maka siapa saja yang dijadikan penanggung jawab atau bagian faisalah mesti harus khidmat di sana itu 4 bulan di dalam 1 tahun. Seperti itu ke orang tadi, itu Pak Agus, Pak Ali Mahfudi, Pak siapa tadi, Ustadz Masruhan, itu selalu tinggal di sana gantian. 4 bulan ganti orang, 4 bulan ganti orang, selalu tinggal di sana. Tuh. Jadi tabligh ini bagian pengurus itu sudah capek luar biasa. Kayak nggak pernah ketemu, gak iso mulih gitu loh, nggak bisa pulang sampai capek betul hari-hari itu. Setiap 4 bulan sekali di Indonesia ini dianjurkan supaya seluruh penanggung jawab markas-markas di Indonesia ini, apalagi surah Indonesia dan surah provinsi dan juga amir-amir provinsi, semuanya itu kumpul semuanya di Jakarta sana setiap 4 bulan sekali. Begitu perintahnya, bukan aturan saya, bukan aturan Jakarta, itu adalah aturannya amir jamaah tabligh ini. Mafhum? Jadi biar kamu itu paham. Kemudian di dalam negeri itu semuanya sudah dipetak-petak. Di negeri ini dipetak-petak, dijadikan daerah-daerah. Jawa Timur itu 1 peta. Jawa Timur 1 peta. Makassar itu 1 peta. Nanti Sumatera itu juga dipetak-petak. Setiap provinsi itu ada petak-petak. Setiap provinsi itu ada ahlu syura provinsi dan ada 1 amir faisalah. Ada ahlu syura provinsi, ya ada beberapa orang-orang bilangnya AMP, paham tak? Nah, itu ahli musyawarah provinsi. Dan itu setiap ahli musyawarah ada 1 orang yang dipilih itu sebagai amirnya musyawarah atau faisalah. Faisalah ini
ini yang menentukan adalah Maula Sa'ad sendiri. Pada provinsi itu yang menentukan langsung dari Nizamuddin, bukan Temboro. Maaf, jelas dah. Jadi kalau sudah bicara tabligh ini rujuknya nggak Temboro, rujuknya itu ke Nizamuddin. Kita ini hanya cabang. Tabligh kita ini hanya cabang. Sebetulnya. Nah, kemarin itu kita bertemu juga, para syura Indonesia bertanya mengenai bagaimana kalau amir provinsi itu sudah mati atau sakit, ya, sudah wafat atau sakit, sudah tidak bisa ikut musyawarah lagi. Apakah boleh mengangkat amir lagi, amir provinsi? Nah, maka dijawab oleh Maula Sa'ad sendiri, boleh mengangkat, tetapi sebelum diangkat, orang yang mau kamu jadikan sebagai amir musyawarah atau amir provinsi itu kriterianya ditulis, sudah pernah keluar berapa hari, 4 bulan atau 40 hari, istiqomah apa enggak dakwahnya, amal makomi istiqomah apa enggak, harus lengkap semuanya. Kalau persyaratannya semua amalan dakwahnya harus sudah lengkap betul. Kalau di sana dilihat, di istikharai sama Nizamuddin sana. Nanti kalau sudah ditentukan, kalau Nizamuddin setuju akan dikirim, ya saya setuju, baru boleh dilantik sebagai amir musyawarah atau amir provinsi. Ini ada tertibnya. Jadi tabligh ini ada tertibnya. Ada pusat, ada cabang, ada cabangnya, ada ranting kayak yang NO gitu. Itu ada tertibnya, tertata begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan Pondok Al-Fatah. Pondok Al-Fatah ini punya cabang, tapi cabang madrasah, bukan cabang tabligh. Nah, kalau tabligh itu jaringannya ke sana, ke India. Tapi kalau cabang-cabang Al-Fatah kayak Bendo, kayak Manesrejo, kayak Geplak, atau di Sulawesi atau di seluruh Indonesia yang ada itu, yang dijadikan cabang-cabang itu cabang madrasah. Urusannya adalah madrasah. Urusannya adalah fa'ala yafulu fa'lan wa ma fa'lan fa huwa fa'ilun, itu urusannya itu. Jadi kalau sudah jamaah tabligh itu urusannya lain. Kita umat Nabi, dakwah maksud hidup antara seluruh alam, fikir seluruh alam itu. Jadi beda, paham dah? Jadi ini beda kelompok itu. Alhamdulillah kita ini ikut ini gitu loh maksudnya. Madrasah kita santri-santri ini dikasih cuti 40 hari. Yang pengen dakwah silahkan untuk ikut. Yang tidak pengen keluar, ya nggak apa-apa, di madrasah ngaji terus. Nah, paham tak? Itu. Ini caranya. Ini kudu harus difahami betul. Ini aku pembicaraan ini karena kenapa aku kok bicara seperti ini, kok aneh bayannya itu. Memang saya nggak bayan, saya hanya cerita aja. Ini biar faham. Kita ini katanya aku ini orang tabligh mana? Tabligh Temboro, bukan, Temboro nggak ada tabligh. Temboro itu madrasah. Nah, tabligh Temboro itu nggak ada. Temboro itu hanya madrasah. Tabligh itu ya sana ke Maula Sa'ad sana, yang ngatur sana. Kita ini hanya ikut saja, suruh apa ya manut gitu aja. Termasuk di antara kata beliau itu, kalau orang-orang yang ada di negeri-negeri yang di negeri-negeri Jawa ini, termasuk di Indonesia ini, pengen bicara dengan Nizamuddin atau pengen punya usulan ke Nizamuddin, maka hendaknya usulan itu ditampung dulu di Jakarta, dimusyawarahkan di Jakarta dengan para ahli syura, kemudian dibawa ke Nizamuddin, niki usulane begini.
boleh apa enggak. Tidak boleh langsung ke Nitomudin, langsung enggak boleh. Harus melewati Jakarta. Itu caranya seperti itu. Paham ya? Ya sebentar. Dulu itu di Indonesia pernah ada Amir Suro atau Amir Indonesia, yaitu Pak Cecep itu dijadikan sebagai Amir, diangkat sebagai Amir, tapi hanya beberapa bulan ya, belum ada setahun apa berapa, karena sudah uzur beliau itu wafat. Setelah wafat kemarin ditanyakan juga apa ada Amir lagi apa enggak. Beliau malah saat katakan tidak, Syuro saja. Di Indonesia ini pokoknya sekarang yang ditentukan di Indonesia adalah Syuro. Ya 15 orang itu dengan Faisalah 3 orang. Jelas ya? Nah, makanya kalau kita ini dakwah tabligh ikut apa itu malah saat didengarkan apa yang dinasihatkan, nah itu yang diamalkan, sudah selesai, itu aja, mudah, gak usah mikir imtihan besok itu loh, lulus apa enggak yang perlu mikir itu kalau imtihan itu. Ini kalau jamaah tabligh apa, jamaah tabligh itu programnya mudah aja, tetapi ini yang jadi susah jamaah tabligh itu apa? Yaitu ketaatan. Ini dalam jamaah tabligh ini satu pendidikan membiasakan taat pada pimpinan. Lah umat ini, penyakitnya umat ini adalah kurang taat pimpinan. Itulah maka umat tidak punya tatanan. Itulah karena kita ini tidak punya umat yang besar. Banyak tapi enggak besar. Banyak tapi enggak besar. Itu kayak semut, cilik-cilik, oke gitu loh. Enggak besar. Tidak seperti gajah. Kalau kita ini pengen besar harus menyatu jadi satu, punya pimpinan satu. Itu yang besar. Makanya inilah penyakitnya umat. Lah kita ini berlatih dengan ikut jamaah tabligh ini, berlatih taat pada pimpinan. Makanya kalau kita ini diputuskan apa-apa itu langsung insya Allah begitu. Kalau usul itu nggak diterima, astagfirullah, katanya gitu ya. Astagfirullah, ya ditompo. Oh keliru ya, kebalik malahan ya. Balik, kalau diterima malah astagfirullah. No, cara ngomong dakwah itu gitu. Kalau tidak diterima, alhamdulillah. Berarti orang dakwah itu kalau usul nggak diterima, itu suruh bilang alhamdulillah. Surat tanggung jawab aku. Tapi kalau diterima, astagfirullah, ini nek sampai keliru usulanku ini dosa tenan aku ini. Kan begitu. Ya paling enak apa? Paling enak itu jadi orang tabligh ini kalau lagi tabligh, maka paling enak itu adalah ikut. Dah. Seperti kita ini lah, ikut Imam Syafi'i kita aja. Enggak perlu ngarang usul fikih, enggak perlu ngarang kitab fikih. Dah, kayak ikut terus dadi kitabe tinggal ngamalkan gitu aja. Tadi dalam tabligh itu begitu. Kemarin itu ketemu di Malaysia itu ada orang namanya Pak Khalid. Dari mana rumahnya? Pucung. Ya namanya daerah Pucung lupa. Dekatnya Selangor apa ya? Lupa kan. Dia katakan, senang kok. Orangnya di belakang aja senang, nggak usah ikut pusing-pusing musyawarah di belakangnya enak. Senang itu maksudnya enak neng belakang itu soalnya enak tinggal amalkan itu aja, nggak usah mikir. Tak pikir, bener tanah hewan, tanya enaknya sebenarnya sekarang yang ngelamal nih.
Sing mikir, pusing, sing lakoni apa toh? Sing dipuwik orang tabligh itu apa toh? Orang tabligh itu sederhana. Dakwah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah, khidmat hanya gue ada. Kalau kita keluar, apa programnya? Dakwah. Kalau taklim, zikir ibadah, ngakon sholat, ya sholat, terus khidmat, mangan. Hanya itu aja. Pengurusan 4 ini saja sederhana kok jadi perebutkan. Mau berebut, ini programnya. Milih dakwahnya, milih taklimnya, kalau pengen zikir ibadahnya, atau pengen khidmat. Ayo, rebutlah 4 orang. Moh kabeh gak sampai lo dakwah. Capek semua itu, khidmat juga capek, ya kan? Bagian khidmat itu juga capek, bagian zikir ibadah lagi, yang lain tidur itu juga harus ibadah. Makanya diamalkan bareng-bareng, ada temannya, bareng-bareng dakwah, bareng-bareng zikir, bareng-bareng ibadah, bareng-bareng. Akhirnya orang itu kalau bareng itu kan ringan. Apa-apa itu kalau bareng itu ringan, karena ada teman. Kalau sendirian itu berat. Masya Allah. Nah, kemudian tadi saya teruskan. Jadi di satu negeri kayak seperti Indonesia ini sudah dipetak-petak. Ada wilayah Temboro. Maksudnya wilayah Temboro itu adalah Jawa Timur. Ya, ada Temboro punya markas, wilayah Temboro. Ada wilayah Temboro, ada wilayah apa itu Malang, ada wilayah Surabaya, ada wilayahnya. Ini dan ini semua ada markas-markasnya. Kemudian dari wilayah-wilayah ini dikumpulkan lagi menjadi satu wilayah lagi, yaitu namanya wilayah Jawa Timur. Jadi di dalam Jawa Timur ini ada beberapa markas-markas. Setiap jamaah yang datang di satu wilayahnya maka harus mampir ke markas daerahnya. Itu tertib itu, nggak bisa dilanggar. Nyelonong mlebu ning omahe wong tanpa izin, itu nggak boleh itu. Mafhum tuh. Dan ini penting. Kalau itu tidak diamalkan, maka tidak ada tatanan. Kalau tidak ada tatanan, tidak akan bisa besar. Nanti itu kalau kita ini mau masuk di wilayah Surabaya, harus masuk ke Surabaya. Harus pergi ke markas Surabaya dulu. Dari Surabaya itu baru dikirim ke wilayah Surabaya. Makanya jamaah-jamaah yang dari Jakarta pun kalau mau masuk di wilayah Temboro, masuk ke Temboro dulu. Dari Temboro baru dikirim ke mana. Dan dengan begitu markas Temboro ini terus memantau jamaah yang sedang bergerak, sedang di mana terus dipantau. Kalau kita masuk di wilayah Makassar, maka kita harus masuk di markas provinsi sana. Yaitu kemana? Ke Kanal 3. Harus masuk ke Kanal 3 kita. Kalau kita sudah masuk ke sana, kita bilang sama Pak Haji Anwar, ya, dicatat semuanya, kita bergerak diluncurkan dari Kanal 3, maka tercatat semua, jamaah sedang di sini, jamaah sedang di sini, jamaah sedang di sini. Jadi kayak apa itu orang, ya, semua tercatat. Hari ini jamaah di sini, semua terdata di markas itu. Sehingga nanti kalau seumpama itu semua ada masalah di rumah, pengen apa supaya jamaah salah satu jamaah ini harus pulang, maka langsung datang ke kantor gitu ya. Ini ada jamaah namanya fulan-fulan, di mana tempatnya, posisinya di mana, dari oh ini di sini posisinya sini, ini kalau ambil ya pulang gitu. Ini ada aturannya yang seperti itu. Bukan ngawur pencar sendiri-sendiri tanpa lewat markas daerahnya, enggak. Yang seperti namanya tidak aturan. Yang tidak aturan itu tidak akan bisa besar. Karena kita ini ingin membentuk istimaiyat, jaringan, membentuk jaringan. Bukan jaring jebol, bukan. Kalau tidak ada hubungan, tidak ada jaringan, ya kita pergi ke Makassar tanpa lewat Kanal 3, kita pergi ke Lampung tanpa lewat Al-Kirom, ya. Kita pergi ke Bandung tanpa lewat markas Bandung. Kita pergi ke Tasik tanpa lewat markas Tasik. Kita pergi ke Jakarta tanpa lewat ke Kebonjeruk. Kita pergi. Lah kalau sudah seperti ini namanya jaring jebol. Paham?
Padahal kita akan buat jaringan sehingga terhubung semuanya. Kamu lihat itu, coba kamu perhatikan itu kalau jala atau jaring atau laba-laba itu, jaring laba-laba, kamu perhatikan. Simpul ini terhubung dengan simpul ini, simpul ini terhubung dengan simpul. Terus dari satu simpul tengah-tengah itu menyebar sampai bulat, ya kan? Sampai cabang. Jadi dari satu simpul yang ada di Nizamuddin itu menyebar ke seluruh dunia. Simpul-simpul itulah markas-markas. Paham maksudnya? Kalau antar markas tidak ada hubungan kerja dewe-dewe, itu berarti jaringnya jebol. Tidak tampak indah dan tidak ada kekuatan. Namanya jebol. Dibuat jala ikan juga nggak dapat, brojol semuanya. Paham kan? Ini namanya istimayat. Itulah namanya istimayat. Ini banyak pekerja dakwah itu, bahkan termasuk orang yang dikatakan tim taskil pun itu banyak yang nggak paham urusan kerja dari dakwah ini. Jadi kerja dakwah itu begitu. Jadi harus diingati kerja dakwah itu beda dengan madrasah. Kalau Temboro itu madrasah, gitu. Tapi kalau dakwah itu ya sana Nizamuddin. Alhamdulillah itu di sini ini ada cabangnya Nizamuddin, yaitu di markas Terangkil itu adalah cabang dari Nizamuddin itu. Itu programnya itu dan di markas Terangkil sana itu selain madrasahnya ya itu program di sana itu rujuknya langsung ke Nizamuddin. Jangan dirubah rujuknya itu. Kalau nggak ada rujuknya keliru, nanti akhirnya ruwet. Apa? Ruwet. Jala itu kalau tertata rapi, tapi kalau keliru jaringannya jenenge ruwet, jolo ruwet. Kalau ruwet gak kena digunakan muter iki piye mana ujungnya, mana itu muter nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya, jenenge ruwet. Ada tidak ruwet gimana? Nah itu aja takror nah. Sebetulnya pondok kita ini dulu tak buat itu musyawarah-musyawarahnya itu saya buat dari niru jaringan-jaringan yang ada pada jamaah tabligh. Maka itulah di pondok kita ini ada musyawarah kamar dan ada amir kamar, ada syuro kamar, ada amir kamar ya. Kemudian dari kamar-kamar itu kalau ada masalah nyampaikannya ke komplek. Ada suro komplek, ada ahli faisalah komplek atau amir komplek. Betul ya? Nah, dari komplek-komplek itu nanti kalau ada masalah harus disampaikan ke musyawarah madrasah. Musyawarah madrasah. Dan musyawarah madrasah ini yang memusyawarahkan adalah suro-suro madrasah yang dipimpin oleh amir madrasah atau faisalah madrasah. Dari madrasah ini kalau masih ada masalah lagi belum diselesaikan, maka harus ke pusat, yaitu musyawarah bagi pusat. Bersama saya di sana itu saya musyawarah bersama suro-suro al-fatah sana. Itu urusan madrasah, paham dah? Nah, itulah jaringan namanya. Kalau ini ya toh dari kamar, saya nggak mau pokoknya ngelaporkan usulanku tidak pengen tak sampaikan ke komplek, langsung pusat pergi ke ini namanya akhirnya apa? Ada keputusan nanti dari pusat, seumpama pusat mutusi ya toh, yang tidak diketahui oleh madrasah dan tidak diketahui oleh komplek, langsung nenggone kamar.
Paham? Kalau namanya jaringan itu masalah yang ada di kamar itu diketahui komplek yang jadi masalah yang ada di komplek diketahui madrasah. Sampai itu semuanya terjaring, semuanya mengetahui semuanya. Itulah namanya jaringan. Saling terhubung. Makanya di sana itu kalau saya itu musyawarah pagi itu saya bilang ini sampaikan liburnya dari hari Kamis dirubah hari Jumat, besok masih masuk. Nah, saya bilang di sana, saya tidak harus bilang masuk di kamar-kamar atau di kelas-kelas, enggak. Cukup saya ngomongnya di musyawarah pusat. Nizamuddinnya gampangannya itu, paham toh? Nah, saya cukup musyawarah di sana. Begitu musyawarah di sana itulah dibawa sama syura-syura itu dibawa ke madrasah, disampaikan di madrasah, setelah sampaikan di madrasah, sampaikan di kamar-kamar, di komplek-komplek, dan komplek menyampaikan ke kamar-kamar. Itulah ceritanya gitu. Perintah yang ada di Nizamuddin itu sampaikan ke negeri-negeri atau disampaikan ke Syura Indonesia, dari Syura ini sampaikan ke provinsi, dari provinsi sampaikan ke halakoh, dari halakoh sampaikan ke mahalah. Ini berurutan loh, paham toh? Kalau nggak berurutan jaringan meremuk jebol. Jadi akan jadi kuat kalau ini tertib ini dijaga. Tertib ini dijaga akan jadi kuat betul akhirnya, kokoh betul, dan saling mahabbah satu sama lain antar markas, antar halakoh, akan saling mahabbah terjadi seperti ini karena saling membutuhkan, saling berhubungan terus. Kenapa tuh orang itu kok cuek sama temannya, tapi tidak pernah berhubungan. Semakin sering berhubungan, semakin sering membicarakan suatu masalah, bareng-bareng diselesaikan, maka akan semakin erat hubungannya. Nah, kita kanggo ngencengi simpul-simpul yang ada pada jaring ini. Kalau ini sudah nggak dilewati terus, lama-lama simpul ini tidak dikencengi, simpulnya itu lepas. Lepas apa maksudnya? Markasnya mati. Ya, coba ada satu markas maunya, ada satu markas tinggal di situ. Kemudian markas ini tidak berhubungan sama markas atasnya. Sebenarnya markas daerah, markas provinsi tidak berhubungan dengan Jakarta. Kemudian Jakarta tidak mengirimkan jamaah ke markas provinsi, langsung ke daerahnya saja. Ngaplolah akan markasnya lama-kelama. Aku ini nggak pernah menghubungi dan aku ini tidak pernah dihubungi. Apa jadinya? Simpulnya hilang, markasnya hilang. Mahfum? Karena kalau ditinggalkan, itu jadi ditinggalkan. Itu sama saja. Ada satu komplek. Kamu coba aja, boleh aja itu. Satu komplek itu komplek itu jangan sampai berhubungan sama musyawarah madrasah, ya dah. Kan madrasah nanti musyawarah madrasah itu langsung kalau memutuskan perkara langsung ke kamar-kamarnya, jangan lewat kamar surahnya komplek. Lama-kelamaan surahnya komplek, aku ki gunane opo dan sing ngene iki. Baik, musyawarah komplek buyar, apa yang harus saya musyawarahkan? Uang semua sudah diselesaikan sama madrasah, sama musyawarah pondok, ya tak? Sama musyawarah pondok, paham maksudnya? Nah, apa yang harus musyawarahkan? Semua kamar-kamar, kalau komplain, kalau ada masalah, langsung ke musyawarah pondok. Kami dilewati aja terus seperti itu, dan pondok pun kalau membutuhkan ya langsung ke kamar-kamar. Habislah akhirnya. Suruh kompleknya nggak jalan, apalagi faisolahnya ya gigit jari. Habis. Maafkan lagi. Inilah pentingnya adanya istima'iyat itu loh maksudnya. Istima'iyat itu saling terhubung. Kabeh itu digunakan kabeh. Kalau sudah terhubung terjaring seperti ini, maka akan semakin kokoh akhirnya. Maafum. Takror lagi. Saya ini sudah selesai langsung dah. Ayo.
Pembicaraan saya nanti, kalau kalian nanti keluar jamaah, maka hendaknya kalau kamu keluar dari Temboro ini, kamu ke Makassar, ke Kanal 3. Kalau kamu nanti turun di Lampung, maka ke Al-Kiram dulu. Jadi ke markas-markasnya provinsi atau markas-markas daerah yang kamu datangi itu laporan dulu. Niki kami jamaah dari Temboro, kami datang ke sini, ini suratnya. Wah, memang begitu. Niki, oh ya, nanti saya akan kirim kamu ke daerah sana. Siap. Gitu. Apa maksudnya? Jadi harus begitu. Jadi harus ada aturannya. Surat harus dibawa. Ini suratnya ini suratnya ini, suratnya ini. Ini tertib. Dan tertib ini kalau orang-orang kesatuan paham sebetulnya tertib seperti itu. Supaya ada jaringan ini semuanya paham. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asbin sultanan nasira. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا توضحنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.